Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita jumpa kembali dalam FPF Pusaka, Ilmun Wongso Fellowship, obrolan santai keluargaan. Malam hari ini hamba Tuhan yang akan membagikan kebenaran firman Tuhan adalah Bapak Pendeta Urbanus Stephen dari ND. Beliau akan membawakan topik teladan Yonatan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mohon kesediaan Bapak Yosef untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan Pak Yosef. Baik Ibu, mari kita berdoa saudara-saudara. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dari pagi hingga malam hari ini Engkau mengasihi kami dengan cara-Mu yang ajaib Bapa. Kami berkumpul kembali saudara bersaudara di dalam Kristus melalui Zoom ini. Tuhan kiranya pertemuan sesi 1 dan sesi 2 semata-mata untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengar daripada saudara kami, hamba-Mu Bapak Urbanus, untuk membawakan firman-Mu. Urapilah hati dan pikiran dia. Biarlah Roh Kudus yang berbicara melalui hamba-Mu ini Tuhan, dan kami yang mendengar pun kami diurapi oleh Roh Kudus yang Kau janjikan Bapa, sehingga kami benar-benar memahami dan bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami ini. Bapa, ampunlah segala dosa dan salah kami yang telah kami lakukan. Bahkan sejak kami di dalam kandungan ibu, ada dosa-dosa yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Kiranya kami minta belas kasihan-Mu Tuhan untuk mengampuni kami. Beri kami hati yang sabar, hati yang penuh pengampunan seperti Engkau Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Urbanus Stephen. Silakan Pak. Ya, selamat malam bagi keluarga besar FPF yang cinta firman dan sangat memberkati malam hari ini melalui pujian. Pertama tadi kita dengar bahwa saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, tapi saya mau ikut Yesus selama-lamanya. Ini sangat sungguh sinkron juga dengan tema malam hari ini yang akan kita sharingkan dan coba saya sharingkan bersama, yaitu teladan Yonatan. Nah, kalau bicara soal teladan, kalau didefinisikan itu, teladan itu satu cara hidup atau dikatakan bahwa way of life, satu cara hidup baik dalam kata, perbuatan. Kalau Alkitab berkata, dia punya buah kehidupan yang dilihat dan meninggalkan jejak, sehingga orang bisa berkata teladan. Tapi tidak bisa kita lupa juga, teladan itu ada teladan baik, ada juga teladan yang buruk. Oleh sebab hari ini kita mau belajar bersama tentang teladan Yonatan. Nah, siapa Yonatan itu? Mengapa namanya tercatat dalam Alkitab? Dan mengapa jarang sekali orang-orang yang tercatat di Alkitab, yang jarang namanya juga jarang terekspos. Nah, sungguh menarik juga kalau di grup kita, keluarga besar, Obrol Santai Keluarga Allah, mengangkat tema-tema yang menarik mengenai tokoh perjanjian lama. Saya suka ada seorang mengatakan, jika kita mau ingin memahami perjanjian lama, maka kita harus mundur ke belakang lebih jauh lagi untuk memahami konteks pada waktu itu, baik konteks politik zamannya
kehidupan pada waktu itu. Nah, kita melihat sendiri bahwa bagaimana kisah Perjanjian Lama di mana kepemimpinan Allah yang kita biasa katakan teokrasi, lalu masuk pada monarki. Dan hari ini kita belajar bagaimana ada tokoh yang berperan seperti Yonatan. Nah, Yonatan itu dalam bahasa Inggrisnya adalah Jonathan. Dia adalah tokoh pahlawan Israel yang dicatat dalam kitab 1 Samuel. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu ditulis dalam bahasa Ibrani. Dan ia adalah salah satu dari 4 putra Raja Saul. Nah, dan sahabat karib Raja Daud. Nah, kita melihat sungguh menarik cerita di 1 Samuel, baik di pasal 18 dan pasal 19 sampai 20, bagaimana persahabatan antara Daud dan Yonatan adalah satu-satunya yang paling terkenal di dalam Alkitab. Ada beberapa penulis seperti orang-orang lesbian juga mengangkat konteksnya juga sama di ayat ini. Namun dalam versi aplikasi dalam kehidupan yang berbeda. Nah, sebagai orang percaya, kita akan melihat tokoh teladan ini yang kita akan bisa ambil dalam renungan kita malam hari ini. Tentu kalau ada tercatat dalam Alkitab, ada pepatah mengatakan begini, lebih baik belajar daripada pengalaman orang lain, daripada belajar sakit kita alami sendiri. Nah, Bapak Ibu yang diberkati di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa biar Roh Kudus yang akan terus mengajar kita malam hari ini, sebab saya sangat percaya bahwa Allah yang maha besar tak terhingga tidak hanya memakai seseorang untuk mengerti besarnya firman Allah, dahsyatnya, hebatnya, dalamnya, tinggi. Tetapi Allah yang maha besar itu bisa memakai Bapak Ibu malam hari ini. Dan terkadang juga pada saat seorang pemimpin sharing berbicara dalam versi lain, tetapi Roh Kudus juga bisa berbicara secara konteks pribadi di dalam hidup kita. Bicara soal leading in, kepemimpinan diri kita. Nah, hari ini saya sangat diberkati waktu saya coba mengkaji tokoh ini. Saya coba mengobservasi dan melihat, rupanya Yonatan ini adalah seorang pahlawan yang saya katakan bahwa dia adalah pria terhormat. Seorang pria yang sangat terhormat, yang dikenal di dalam pasukan pada waktu itu. Kehormatan daripada Yonatan ini sebagai seorang pahlawan itu tidak dilihat daripada gagahnya dia saja, tapi bagaimana kalau kita selidiki, dia adalah keturunan raja daripada Raja Saul. Seharusnya takhta itu dia punya kesempatan untuk bisa menduduki. Tetapi satu kehormatan yang luar biasa, dia bisa berkenalan. Dan dia karena punya pengalaman dengan Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, dan dia tahu, dia kenal benar bagaimana Allah telah memilih seorang raja bagi Israel. Lihat bahwa Yonatan pria terhormat itu dilihat daripada karakternya, sikapnya, imannya, dan integritas sejati yang dimilikinya. Terlepas daripada kebencian Saul terhadap Daud, karena kita lihat dari pasal 19 itu, karena ada nyanyian bagaimana Daud mengalahkan berlaksa-laksa sedangkan Saul mengalahkan beribu-ribu. Di sini kita melihat bahwa kecemburuan di dalam kehidupan Saul ini
Ini juga merupakan satu ujian yang terberat di dalam persahabatan kesejatian seorang Yonatan dan seorang Daud. Bagaimana Daud dan Yonatan ini adalah teman yang sangat dekat. Coba kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 13. Untuk kita menemukan bagaimana data Alkitab. 1 Samuel pasal yang ke 18 ayat yang ke-13. Dikatakan demikian. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Jadi kalau kita lihat di pasal 13, bahkan di ayat yang pasal 18 ayat 1-2 sampai ayat yang keempat, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkan pulang ke rumahnya. Ini awal-awalnya. Terus ayat yang ketiga, Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud ketika ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikan kepada Daud juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Alkitab mencatat ayat yang kelima, Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Bapak Ibu yang diberkati dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kalau dibicara soal pria terhormat ini, itu dilihat daripada perilaku apa yang dia katakan dan apa yang dia perbuat. Integritas itu adalah perpaduan daripada apa yang dia katakan selaras dengan apa yang dia perbuat. Inilah Yonatan. Dia begitu tulus. Bagaimana dia anak raja, dia seharusnya akan menjadi penerus dari destinasi kerajaan daripada bapaknya. Tetapi kita lihat bersama di sini, dia pun belajar rela mengorbankan segala satu demi untuk seseorang yang Tuhan telah pilih. Karena dia mengerti bagaimana dikatakan Alkitab, berpadulah jiwa Yonatan dan Daud. Berbicara tentang bagaimana kesetaraan hubungan mereka dengan Tuhan, di mana mereka mengerti akan personal calling sebelum mereka masuk kepada corporate calling. Yonatan seorang yang mengerti benar ketajaman panggilan dalam hidupnya. Dan tidak pernah iri dengan ketajaman panggilan daripada diri Daud. Ini pria terhormat. Sungguh luar biasa. Dia benar-benar tangkap apa mau Tuhan di dalam hidupnya. Bahkan di dalam pasal 19 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa Yonatan melindungi Daud dan membantunya melarikan diri ketika Saul begitu iri untuk membunuh Daud berkali-kali. Jadi persahabatan ini luar biasa. Dia benar-benar menjadi seorang sahabat yang benar-benar menjaga. Karena dia tahu apa yang akan Tuhan kerjakan melalui Daud untuk satu bangsa. Si visi korporat. Dibanding dengan ambisi, visi personal, tapi ada visi korporat. Yonatan ini seorang yang menurut saya memiliki kerelaan dan kebesaran hati luar biasa.
Saya baca ayat yang pasal 19 ayat 1 dan 2. Saul mengatakan kepada Yonatan, anaknya, dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud. Sangat suka. Dengan kata lain, dia tidak mau Daud sahabatnya ini bermasalah atau bapaknya sampai bunuh. Ayat yang kedua, sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu, hati-hatilah besok pagi. Duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Jadi strategi yang dibuat oleh Saul, bagaimana Yonatan bocorkan ke Daud. Kalau posisi sebagai seorang anak, seharusnya dia ini punya pilihan yang cukup berat. Satu, posisi bapaknya sebagai seorang raja, bisa bapaknya membunuh anaknya sendiri. Dan bisa dia terancam nyawanya. Tetapi dia rela. Ini pria terhormat. Saya berdoa, kita malam hari ini bisa menjadi pria-pria terhormat yang tahu identitas kita di dalam Tuhan. Apa panggilannya kita? Enggak usah iri dengan orang lain. Karena menurut yang saya renungkan, enjoy-nya sebuah kehidupan itu bukan terletak kepada kepuasan pocket, walaupun uang itu penting. Tetapi bagaimana seseorang mengerti akan panggilan Tuhan di dalam hidupnya, dan dia menghidupi sampai akhirnya. Jadi yang pertama, Yonatan adalah pria terhormat. Yang kedua, seorang yang terhormat, dia berani karena benar. Berani mengaku karena mengaku salah. Berani minta maaf. Inilah ciri-ciri seorang yang hebat. Keberanian yang kita bahas malam hari ini, bagaimana di dalam konteks metafora sebagai seorang prajurit yang dikaji berdasarkan Perjanjian Lama, bagaimana Yonatan ini adalah seorang penuh keberanian, tetapi tidak berani sembarangan, berani yang didasari dengan iman. Dikatakan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-14, 1 Samuel pasal yang ke-14, itu ayat yang ke-1, dikatakan ini, pada suatu hari, Yonatan bin Saul berkata kepada bujangnya, pembawa senjatanya, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana. Tetapi tidak diberitahukan hal itu kepada ayahnya. Coba, seorang yang menurut saya, Yonatan ini adalah seorang yang frontline generation, generasi yang ada di garis depan, bukan pengecut. Kalau dia lihat ada sesuatu yang membahayakan bangsanya, kalau ada sesuatu yang membahayakan keluarganya, kalau ada sesuatu yang membahayakan pasukannya, dia akan bergerak maju. Jadi saya catat di sini, kita melihat daripada sifat baik Yonatan, kontras dengan kebodohan ayahnya. Ini beda. Saul atau raja atau ayahnya adalah orang yang berperang melawan orang Filistin. Dan Yonatan memutuskan untuk menyerang pos terdepan orang Filistin. Berdasarkan catatan ini, dia membawa senjata yang tidak banyak kalau dicatat dalam Alkitab. Tetapi keberanian Yonatan saat mendekati musuh,
bukan dia mengandalkan berapa banyak senjata yang dia miliki, berapa pasukan yang dia miliki, tetapi yang dia lihat adalah seberapa besar Tuhan yang dia punya. Dia tahu kalau Tuhan setiap kali sahabatnya Daud, setiap kali hidupnya, peperangan dia menangkan oleh bangsanya Israel, itu karena Tuhan. Jadi masa lalu merupakan peta jalan menuju masa depan. Bagaimana Yonatan melihat bahwa kemenangan itu karena Tuhan. Terkadang dalam kehidupan kita juga, Tuhan mengizinkan kekurangan. Tuhan mengizinkan keterbatasan yang kita miliki agar kita berjalan, mengambil keputusan berjalan bersama Tuhan yang tidak terbatas. Ketidakmampuan kita, semua itu diizinkan untuk kita menggali potensi diri dan sesuai apa yang Tuhan tetapkan dalam diri kita, kita bekerja secara profesional. Dan Tuhan mau kita berani didasari dengan iman dan pengertian yang benar, strategi yang tepat. Kita bisa bawa semua di bawah kaki Tuhan. Dan hasilnya, ketika kita berjalan bersama Tuhan yang tidak terbatas. Sebagaimana Yonatan juga bisa mengalahkan, bisa membunuh sekitar 20 orang Filistin. Catatan Alkitab membuktikan. Di dalam ayat yang ke-6, dikatakan bahwa berkatalah Yonatan kepada bujangnya, pembawa senjata itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat itu. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, itu ayat yang ke-6. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Baik orang banyak maupun orang sedikit. Wah, satu paradigma, satu wawasan yang luar biasa. Bahwa bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Itu yang ada di dalam wawasannya, benaknya, hatinya Yonatan. Jadi yang pertama, dia pria terhormat. Dia berani. Keberanian dia miliki berdasarkan, didasari dengan iman dan pengertian yang benar. Bapak Ibu yang diberkati dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, saya berdoa biar malam hari ini kita memiliki keberanian yang didasari dengan iman. Yang ketiga, tokoh ini dia berani beda di saat semua orang kelihatan sama. Dia berani beda, tampil beda di saat semua orang kelihatan sama. Kelihatan ada yang lain mau tipu, kemaki. Kelihatan yang lain mau jadi pengecut. Kelihatan yang lain mau hidupnya, ya pokoknya saya mau apapun ya, saya biasa-biasa saja. Dia mau berani tampil beda. Di ayat yang ke-15 sampai 20 itu, saya melihat bahwa ada hal yang luar biasa di dalam kehidupan Yonatan ini. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang, dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar. Dan bumi gemetar, sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Sampai ayat 20 mengatakan begini, ayat 16. Ketika peninjau-peninjau Saul di Gibea Benyamin melihat hal itu, dan sesungguhnya orang ramai seperti ombak berjalan ke sana kian kemari. Berkatalah Saul kepada tentara yang bersama dengan dia itu, periksalah barisan dan lihatlah siapa yang pergi dari kita. Mereka memeriksa barisan dan ternyata Yonatan dan pembawa senjatanya tidak ada. Lalu kata Saul kepada Ahia, bawalah baju efod kemari. Karena pada waktu itu, dialah yang memakai baju efod di antara orang Israel. Ayat 19 dan 20.
Tetapi sedang Saul berbicara kepada imam itu, maka demikianlah kita bertambah keributan di perkemahan orang Filistin. Sehingga Saul berkata pula kepada imam itu, biarlah, ayat 20, kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu. Dan ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, tampaklah setiap orang menikam temannya dengan pedang, suatu huru-hara yang sangat besar. Kita melihat teladan hidup daripada Yonatan ini. Dia berani tampil beda. Di saat semua yang lain takut, di saat semua yang lain lagi mengatur strategi, dia sudah mulai duluan. Dia tampil beda. Dia bergerak maju. Semua yang lain mau sama, dia beda. Dan saya melihat daripada tokoh ini, dia adalah Yonatan adalah orang setia. Tetapi dia adalah seorang yang penuh keberanian selama hari-hari hidupnya sebagai seorang prajurit. Kalau saya melihat bahwa metafora sebagai seorang prajurit, saya lihat yang paling kuat di sana adalah disiplin, komitmen yang kuat. Apa itu komitmen? Komitmen itu adalah penting bagi rumah tangga, penting bagi perusahaan, penting bagi persahabatan, penting bagi kekeluargaan. Karena saat orang lain pergi meninggalkan kita, komitmen itu akan tetap menjaga kita berdiri. Kita akan tetap berdiri di sana, walaupun badai menerpa kita. Saya berdoa, kita memiliki komitmen yang berani, berdasarkan iman, tapi berani melakukan hal yang beda di saat semua orang lain sama. Kalau orang lain nggak setia, kita tetap setia. Kalau orang lain suka lupa kebaikan orang lain, kita jangan seperti itu. Nah, saya berdoa biar setiap kita jangan bodoh seperti pria seperti Saul, tetapi marilah kita menjadi orang yang bijaksana. Ada kisah yang menarik juga. Yonatan melakukan sebuah keputusan yang berbeda. Pada saat Saul, bapaknya sendiri memberikan keputusan bahwa semua harus berpuasa. Tapi Yonatan yang tidak hadir pada waktu itu mengajukan permintaan. Dia menemukan madu setelah pertempuran dan memakannya. Ketika Saul mengetahui bahwa putranya telah memakan madu itu, dia menuntut agar dia dibunuh. Coba seorang ayah yang menurut saya membuat sebuah peraturan yang menjerat keluarganya sendiri. Tapi bedanya adalah Yonatan ini adalah seorang yang takut Tuhan. Tuhanlah yang membela dia. Tuhanlah yang melihat kebaikan hatinya. Malam hari ini mungkin kita melakukan kebaikan, kita ada di bangsa ini, kita ada di kota, atau kita bersahabat dengan orang-orang yang kelihatannya kita berada di tengah-tengah kepemimpinan yang rusak. Kita harus berani beda. Sama seperti zaman Imam Eli. Samuel tetap memakai baju efod, tetap hidup bersih di tengah-tengah Imam Eli dan anak-anaknya rusak. Dia berani, Samuel tampil beda, sama halnya juga Yonatan ini. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita belajar Yonatan memiliki karakter penuh cinta dan penuh kesetiaan. Biar kita malam hari ini menjadi pria atau wanita yang memiliki rasa cinta pada Tuhan. Cinta terhadap sesama. Jangan juga salah mendefinisikan cinta. Terkadang kita mengasihi sesama kita, tetapi kalau kita tidak menegur, itu juga tidak baik. Saya menulis di dalam renungan bahwa sahabat yang baik, pemimpin yang baik, orang tua yang baik, senior yang baik, tidak hanya memuji pada saat juniornya melakukan hal yang baik, tetapi pada saat juniornya dalam keadaan bahaya, dia harus berani mengingatkan. Dan saya berdoa malam hari ini, kita memiliki karakter yang penuh cinta. Saya belajar bahwa saya masih jauh sekali. Bicara tentang kesetiaan, sampai hari ini siapa yang berani berkata bahwa dia orang yang paling setia? Menurut saya sampai hari ini kita terus belajar.
Yonatan dikenal dari cinta. Dia adalah orang yang penuh cinta, bahkan persahabatan yang sangat setia. Bahkan dia adalah orang yang sangat setia sama Tuhan. Sementara bapaknya sendiri Saul berulang-ulang kali menunjukkan kebodohannya, kesombongannya, ketidaktaatan kepada Tuhan. Dia berani tampil beda. Dia menebarkan karakter yang penuh cinta kepada Tuhan dan sesama dan orang-orang terdekat dia. Itu yang orang-orang terdekat itu yang dia lebih tahu siapa kita. Bisa menerima kita apa adanya, tapi tidak boleh hidup seadanya. Itu kita bisa baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat 8 sampai 13, biar kita cepat-cepat. Dan kita melihat bahwa kebodohan Saul, akhirnya Tuhan menolak kerajaan Saul dan menggantikan dengan Daud. Sedangkan kasih karunia Tuhan tetap turun atas Yonatan. Bagaimana Yonatan memiliki hati yang tidak mau membenci kepada siapapun. Dan yang terakhir, Yonatan memiliki karakter. Yang terakhir adalah karakter yang menghormati pada konteksnya. Bagaimana satu sisi dia harus menghormati ayahnya sebagai ayah kandungnya. Makanya saya mendefinisikan menghormati orang tua itu dalam segala hal. Tapi untuk mentaati tidak boleh dalam melebihi taat kita sama Tuhan. Yonatan adalah menghormati orang tua pada konteksnya. Tapi dia mentaati Tuhan pada konteks bagaimana dia tahu kalau Daud adalah orang pilihannya, walaupun ayahnya adalah orang yang suka iri. Saya berdoa biar malam hari ini kita kalau menghormati orang itu harus pada konteksnya, berbicara pada konteksnya. Bagaimana kita skill komunikasi kita, etika komunikasi kita harus pada tempatnya. Dengan orang senior, leading up, dengan orang bawahan, bagaimana sebagai seorang kakak atau seorang bapak, kita komunikasi harus penuh respect. Bagaimana leading across, bagaimana kita dengan sesama kita di lintas suku, lintas sinode, lintas background. Kita dipacu untuk belajar bagaimana menghormati orang pada konteksnya. Tetapi dasarnya dalam Alkitab, Matius pasal 7 ayat 12 mengatakan, apa yang kau kendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Itulah isi seluruh hukum dan kitab para nabi. Saya berdoa malam hari ini Bapak Ibu yang diberkati di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 12 itu, ini penting agar kita mengetahui etika hidup. Bagaimana kita tahu menggunakan kata itu pada tepat. Yonatan ini orang yang panglima yang bijaksana. Dia bukan saja memulai awal yang baik, tapi dia berani mempertahankan karakternya, persahabatannya. Bagaimana dia berdiri di tengah-tengah, standing in the gap. Di tengah-tengah jurang hubungan yang terpisah antara Daud dengan Saul. Tapi Yonatan menghormati pada konteksnya. Dia tahu apa yang Tuhan mau dalam diri Daud. Dan dia tahu ayah biologisnya. Dan dia tahu ayah sebagai seorang pemimpin yang tidak berjalan sesuai fungsi. Ini penting buat kita untuk belajar dari teladan ini. Yang terakhir, keputusan karakter yang dibangun oleh Yonatan sendiri. Catatan pada waktu Daud naik jadi raja. Waktu Yonatan meninggal, waktu dibunuh, dan Saul sendiri pun, waktu dia terluka parah, Alkitab mencatat bahwa dia menyuruh pembantunya itu, pembawa senjata untuk tikam dia. Tetapi karena Saul menjatuhkan dirinya,
ditombak itu sendiri, sama teladan itu ditiru oleh pembawa senjatanya itu juga. Tetapi beda dengan Yonatan. Yonatan tetap menjaga persahabatan, menjaga kesetiaan hubungan, sampai akhirnya investasi karakternya, sikapnya, membuahkan pada waktu saat Daud naik jadi raja, anaknya Yonatan adalah Mephibosheth yang cacat. Bagaimana Daud mengingat persahabatannya dengan Yonatan. Sampai apa? Sampai Mephibosheth dibawa untuk duduk makan satu meja dengan Raja Daud. Bagaimana satu perpaduan. Bukan masa awal. Makanya malam hari ini kita juga cross-check persahabatan kita. Baik kerjasama di perusahaan. Saya juga cross-check, kadang belajar ini saya jelidiki. Tuhan, saya di kota ini saya bersyukur, saya punya orang tua yang luar biasa. Saya punya sahabat-sahabat yang luar biasa. Karena awalnya mungkin kita baik-baik. Tapi mungkin pada akhirnya kita, makanya apa yang kita bangun sekarang ini, kita yakin bahwa ke depan juga apa yang kita tabur, kita juga tuai. Bagaimana Yonatan membangun satu sikap yang luar biasa dan membuahkan kebaikan buat anak cucunya seperti Mephibosheth. Saya berdoa malam hari ini. Karakter seorang itu tidak terlihat pada saat awalnya. Tapi bagaimana dia tetap mempertahankan sampai akhirnya. Seorang pria sejati yang punya teladan yang baik adalah seorang pria yang tidak arogansi menginvestasikan hal yang buruk. Karena apa yang kita lakukan buruk yang kita tabur, baik ayah, ibu-ibu, itu nama kita itu akan diingat selalu. Oh, dia itu punya bapak dulu itu begini, dia punya ini, dia punya ini. Makanya malam hari ini pelajaran yang terpenting. Mari jadilah pria yang terhormat. Jadilah pria yang berani didasari firman. Jadilah pria atau wanita yang berani beda di saat orang lain sama. Jadilah pria dan wanita yang menghormati orang pada konteksnya. Dan jadilah pria dan wanita yang menginvestasikan karakter yang melahirkan masa depan. Sehingga anak cucu kita di bangsa ini bisa menikmati sesuatu yang baik. Saya percaya kebaikan yang Anda telah tebar. Saya mau tutup dengan sebuah cerita untuk mendorong kita semua termasuk diri saya. Jika kita melakukan kebaikan kepada orang, lalu orang menilai buruk kepada kita, mencerita buruk kepada kita, tetaplah melakukan kebaikan. Jika orang yang kau bantu menipu engkau, berkali-kali engkau pun tahu kalau dia menipu. Bahkan orang sendiri pun masa nggak tahu dia dekat sama Tuhan. Tetaplah berbuat baik, tetaplah menolong. Jika engkau setia dalam sebuah institusi atau setia membangun satu legasi yang engkau pikirkan untuk masa depan, orang mengecewakan, orang berkata gila, buat apa kau capek-capek menginvestasikan itu? Tetaplah melakukan itu. Karena apa? Karena itulah kesejatian dirimu. Karena apa? Engkau adalah perwakilan Allah. Engkau mewakili kata dan perbuatanmu, mewakili siapa yang engkau sembah. Oleh sebab itu, saya berdoa, jadilah teladan, termasuk diri saya sendiri, kita ngomong sama diri kita sendiri. Tipsnya begini, berbuatlah besok, hari ini berbuat baik seolah-olah hidup ini hanya berakhir hari ini. Seolah-olah besok itu akan sudah tidak ada lagi. Sehingga biar kesempatan hari yang apa yang kau tabur, lakukan untuk hal yang baik. Saya berdoa malam hari ini biar menjadi inspirasi buat kita semua, dan jadi diri saya sendiri. Supaya saya bisa belajar daripada tokoh ini. Yang saya tahu bahwa Yonatan itu bisa melakukan kebaikan, bukan Yonatan yang hebat.
bukan Yonatan yang baik. Tapi Tuhan ada di dalam diri Yonatan. Ada hukum firman Tuhan dan hati nurani di dalam diri Yonatan yang Tuhan telah taruh kebenaran di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada host malam hari ini. Salam. Mohon Pak Urbanus menutup dalam doa, setelah itu kita akan diskusi. Kita berdoa. Tuhan, hidup ini tidak terhitung berapa umur kami hidup. Tapi apa yang bisa kami bangun untuk orang lain? Kata perbuatan kami, apakah bisa membangun orang lain? Oleh sebab itu, mungkin kami berpikir minder bahwa kami tidak punya banyak uang seperti yang lain. Tapi kami punya kata-kata hikmat. Mungkin kami nggak punya hal-hal yang hebat seperti yang lain. Tapi Tuhan selalu bertanya, apa yang ada di dalam tanganmu? Kami berdoa bermalam hari ini. Kami berdoa supaya kami minta Tuhan mampukan kami. Di persekutuan kami, di keluarga besar, FBF. Biar kami terus melakukan kebaikan. Sebab kami yakin bahwa apapun yang kami tabur, yang kami investasikan, adalah hal baik. Karena perbuatan baik kami, yang kami buat bersama Tuhan, itu akan menghantar kami juga sampai ketemu Bapa Surgawi. Karena bukan perbuatan baik kami membawa kami selamat, tapi kami sudah diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik, karena dalam diri kami ada benih ilahi itu. Terima kasih Tuhan. Berkati semua keluarga besar malam hari ini. Teman-teman kami yang telah berinvestasi, menolong, memberi makan, menolong banyak orang. Kami percaya apapun yang ditabur, itu tidak akan pernah kembali sia-sia. Biar satu orang lagi bisa dibantu dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berucap syukur. Semua ini berkata sama-sama katakan, amin. Salam.